Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik, yang tentunya masih membahas tentang seputaran anxiety, psikosomatik, maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani. Masih semangat? Ya, tetap yakinkan bahwa anxiety disorder boleh melemahkan raga kita, boleh melemahkan jiwa kita, tetapi jangan sampai melemahkan semangat kita. Karena semangat kita itu juga kunci kesembuhan kita. Begitu. Saya sebagai pelaku anxiety disorder yang dulu pernah sembuh dan kambuh, dan sampai sekarang saya juga masih harus bangkit supaya sembuh, mungkin 80%, mungkin 90%, atau bahkan mungkin 100%. Banyak yang bilang bahwa anxiety disorder itu tidak bisa sembuh 100%. Itu katanya. Ya, tetapi fakta mengatakan, saya sudah survei dari beberapa orang. Ini hanya sebagian survei saya, bahwa mereka yang pernah alami anxiety disorder, ada yang bisa sembuh total. Tetapi memang saya juga harus fair, saya banyak survei juga, ada yang sampai bertahun-tahun mereka belum bangkit, atau mereka sudah bangkit tapi bisa menyesuaikan, bisa mengendalikan. Begitu. Jadi inti dari semua ini, anxiety disorder itu ada yang bisa sembuh total, dan ada yang masih harus bisa mengendalikan. Begitu. Tetapi ini tidak harus, yaitu melemahkan semangat kita untuk meraih sembuh 100%. Banyak teori yang mengatakan, cemas saja kok susah sekali sih. Cukup dengan ini, dengan itu kan sembuh. Ya, itu teori memang benar. Tetapi ini cemas apa? Memang kecemasan itu semua bergejala di badan. Ya, mungkin nggak semuanya sih, tetapi menurut saya, ya, pikiran ini memang mempengaruhi ke badan. Apalagi kecemasan, ketakutan, itu berpengaruh ke badan kita. Tetapi kita lihat, ya, ada yang orang mengalami anxiety disorder itu hanya situasional. Misalkan begini ya, anak SMA, dia mau ujian, ya, atau mahasiswa mau ujian semesteran, itu mereka merasa cemas dan akhirnya ada yang napasnya sesak, terus dadanya berdebar-debar, nafsu makan berkurang, terus pusing, dan sebagainya. Tetapi setelah mereka melakukan ujian tersebut, sudah gejala di badan sudah tidak ada. Nah, beda dengan kita yang alami anxiety disorder, kita rileks saja, kita sudah bisa tenang saja, gejala itu masih ada. Sensasi itu setiap hari, tidak memandang yaitu namanya tempat, waktu, dan situasi. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh mereka-mereka yang berteori tentang anxiety disorder. Saya bukan dokter ya, saya bukan psikiater, tetapi saya menganalisa dari semua komen-komen di media sosial juga yang mengatakan ini dan itu. Ya, itu benar, tapi kita lihat dulu dengan keadaan kita yang sebenarnya. Kadang kita sudah tenang saja, itu sensasi ada loh. Ya, ini tidak
hanya urusan cemas, takut, dan sebagainya. Ini adalah gejala yang tidak nyaman setiap hari. Tidak memandang tempat, tidak memandang waktu, dan tidak memandang situasi. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Oke, ini pembahasannya adalah kaki terasa ngambang saat jalan. Secara medis saya tidak tahu, karena saya bukan dokter. Secara logika, saya nggak bisa melogika ini. Kenapa? Kenapa ini? Kok jalan terasa ngambang? Apakah saraf saya? Apakah saya kurang vitamin? Apakah saya kurang gizi? Saya nggak bisa menganalisa secara yang namanya logika, gitu. Tetapi saya punya keyakinan, tapi ini bukan logika atau jangan menjadi patokan Anda, gitu. Ya, oke, setuju ya. Nah, ketika saya parah-parahnya alami anxiety disorder, jalan kaki itu terasa ngambang, kaki kadang terasa ringan atau seakan-akan ngangkat sendiri, atau bahkan berat. Nah, ini memang sangat mengganggu saya. Apalagi kerjaan saya, kantor saya, itu di lantai 2, yang tidak ada lift. Naik tangga. Naik tangga itu terasa gimana ya? Kaki itu sudah terasa kayak nggak bisa mengarahkan dari tangga satu ke tangga yang lain. Rasa ringan, bahkan terasa berat. Gitu. Mungkin Anda yang merasakan ini paham dan memahami. Nah, itu apa sih penyebabnya? Saya terus terang, saya belum sempat tanya sama psikiater. Karena bukannya saya meremehkan seorang psikiater ya. Kadang saya kalau bertanya masalah keluhan saya, jawabannya itu seakan-akan tidak memuaskan diri saya. Padahal kemungkinan jawaban itu benar. Ya. Kita yang alami anxiety disorder terkadang tidak puas dengan jawaban seorang dokter, seorang psikiater. Iya atau tidak? Anda boleh bertanya dalam diri Anda sendiri. Jawaban seorang dokter, jawaban seorang psikiater kadang tidak memuaskan kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Gitu. Terus bagaimana, Pak? Cara melepas dari itu semua supaya kita berjalan terasa nyaman, terasa tidak ngambang, terasa tidak kaki ini bergerak sendiri. Nah, ini hanya ada satu cara kalau menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya, yaitu apa? Kita harus tetap berlatih, bukan berlatih, kita harus tetap melakukan jalan kaki, ya. Kita biasakan dengan keadaan ini. Dulu saya parah-parahnya, ya, saat saya jalan kaki baru beberapa menit, baru beberapa meter, kadang sudah kaki kayak gerak sendiri, kayak ngambang, kayak tidak tertumbuh di tanah, pokoknya macam-macam lah. Itu saya langsung pulang, takut. Takut apa? Ya takut nanti saya jatuh, pingsan dan sebagainya. Apalagi sudah ditambah dengan kelainan. Gitu. Tapi itu harus kita lakukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kita yang sekarang. Kita harus membiasakan dengan keadaan kita yang sekarang. Jangan yang kita takuti malah kita hindari. Itu ya. Ini bukan saya mengingatkan Anda, tetapi saya juga mengingatkan diri saya. Apa yang kita takutkan ya kita latih, kita beranikan, kita biasakan. Biar apa? Biar kita bisa menyesuaikan dengan keadaan. Akhirnya terbiasa. Ya. Setelah terbiasa ya kita, oh ini sudah bawaan dari tubuh saya sekarang juga begini. Dan lama-kelamaan nanti akan hilang. Saya pernah kok hilang kok itu. Hilang. Betul. Saat saya kambuh, masih ada.
Ada lagi begitu maksud saya. Dan sekarang bagaimana Pak? Alhamdulillah sekarang tidak setiap hari, tidak setiap waktu, hanya pada situasi tertentu, hanya pada keadaan tertentu, sesuai dengan yaitu kondisi badan saya begitu. Kalau dulu setiap hari, saya nyaman aja sekarang naik tangga, terus jalan kaki nyaman ya, sudah nyaman. Walaupun kadang muncul rasa itu. Nah, memang ini tidak bisa kita melakukan dengan cuek, enggak bisa. Susah kalau ini ya. Susah. Karena apa? Kita merasakan langsung, terasa betul. Ya. Kecuali cuek kita rasa takut mati, rasa takut kena sakit parah dan sebagainya, itu kita bisa cuek. Tapi kalau apa namanya yang terasa di badan secara langsung, itu susah untuk cuek, walaupun bisa ya, bisa, tapi memang harus dilatih begitu. Nah, jadi satu-satunya jalan yaitu atau Anda bisa minum vitamin B kompleks. Tapi ya mohon maaf ya, mohon maaf. Vitamin B kompleks itu tidak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu terus bisa menghilangkan itu, enggak bisa. Saya ini bicara secara fair gitu. Karena saya alami, kecuali saya nggak alami. Boleh saya berteori apapun, boleh. Namanya teori, karena saya mengalami, jadi saya harus mengungkapkan kendala-kendala yang kita alami juga. Untuk menanamkan sebuah teori. Ya, memang teori-teori itu ya benar lah. Tetapi ya, kalau saya fairnya begini, teori itu harus didukung dengan prakteknya, gitu. Kalau orang yang nggak pernah alami anxiety disorder, teori begini-begini mudah. Karena apa? Mereka nggak pernah merasakan, jadi mudah mengungkapkan sesuatu. Ya, teori itu harus didukung dengan ilmu, kecuali dokter loh ya. Ini di luar dari dokter ya, di luar dari dokter. Nah, saya punya teori, ya, karena saya punya praktek juga, pernah praktek. Jadi semangat saja kalau Anda saat ini masih merasakan kaki ngambang, terasa ringan, jalan kaki terasa begini. Yaitu satu-satunya jalan, harus sering melakukan itu. Ya, memang untuk cuek susah, tapi lakukan aja. Ya, jalan kaki itu tidak harus sekali jauh, tidak. Mungkin nanti bisa 100 meter, ya, balik. Tambah lagi 101 meter, tambah lagi 102 meter, ya. Itu perumpamaan ya, masa hanya nambah 1 meter gitu. Misalkan kita jalan 5 menit, besok kita tambah menjadi 10 menit, 20 menit. Kelipatan 5 atau kelipatan 10 atau ya semampu Anda. Jadi kita kan bisa menilai ya sejauh mana badan kita itu mampu bergerak, mampu beraktivitas, dan sejauh mana pikiran kita itu bisa berpikir. Kita sekarang sudah bisa mengukur loh, secara tidak langsung kita sekarang bisa mengukur kemampuan jasmani dan jiwani kita. Gitu. Oh, nanti kalau saya jalan kaki jauhnya kayak gitu, kuat atau tidak ya? Anda yakin sudah bisa mengukurnya? Begitu. Kalau dulu kan saat kita masih sehat, masih bisa kita paksa. Ya. Kita nggak kuat misalnya jalan masih bisa kita paksa. Tapi saat ini untuk memaksa langsung itu nggak bisa. Memaksa itu harus bertahap, gitu. Sedikit saja memaksa. Kalau langsung memaksa secara susah, Mas. Susah, Mbak. Boleh Anda misalnya komen, gampang, Pak. Iya, itu mungkin Anda gampang. Tapi ini karena channel saya, ya saya mengungkapkan pengalaman saya.
Dan saya sudah bisa mewawancarai orang-orang ya yang alami asam lambung, anxiety disorder, psikosomatik. Masih kuat nggak jalan kaki misalnya 5 kilo? Wah, nggak kuat. 1 kilo? Waduh, nggak tahu ya kalau 1 kilo kuat atau enggak. Ragu mereka. Gitu ya. Jadi ya jalan satu-satunya yaitu tetap melatih, tetap melakukan gitu. Membiasakan. Kenapa? Supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ini, bisa beradaptasi gitu. Oke, mungkin hanya itu saja. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.